Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini saya akan sajikan kue buatan saya yang terdiri dari keju, ada margarin, ada gula pasir, dan seterusnya. Untuk langkah pertama, saya akan parut 170 gram keju. Parutan ini campur teman-teman, parutan dengan lubang yang kasar dan juga lubang yang halus. Saya tempatkan parutan keju pada wadah yang bersih, kemudian saya tambahkan margarin sebanyak 150 gram dan ini diaduk-aduk sekadarnya saja. Kemudian gula pasir sebanyak 140 gram. Ini juga demikian, diaduk-aduk sekedarnya. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur, baik kuning maupun putihnya, ya. Setelah tercampur, maka saya tambahkan garam setengah sendok teh, kemudian vanila setengah sendok teh, kemudian saya tambahkan secara bertahap 420 gram tepung terigu protein rendah. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh baking powder. Kemudian saya aduk sampai rata dan sisa dari tepung terigu juga saya masukkan. Untuk memudahkan pengadukan, saya akan gunakan langsung jari-jari saya yang telah saya cuci bersih agar terasa sensasi dari adonannya. Setelah kalis dapat dibentuk seperti ini, maka adonan saya tutup dan saya istirahatkan 15 menit. Setelah 15 menit, adonan akan saya bagi-bagi, tidak usah ditimbang teman-teman karena nantinya akan kita cetak, kita haluskan. Jadi kurang lebih adonan ini saya potong menjadi sekitar 18 potong. Masing-masing potong akan saya bulatkan menjadi halus permukaannya untuk kemudian akan saya simpan. Setelah adonan saya bentuk bulat-bulat, maka saya tutup dan satu persatu akan saya tipiskan. Untuk tingkat ketipisannya terserah teman-teman. Kalau saya lebih suka yang setipis mungkin sepanjang masih bisa untuk dipotong. Sebelumnya kapet kerja saya beri taburan tepung terigu agar adonan tidak lengket. Kemudian dengan menggunakan cangkir plastik yang ujungnya relatif tajam, adonan saya cetak bundar-bundar, ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau saya makin tipis itu makin bagus, jadi nanti mengovennya tidak terlalu lama. Dan saya menipiskan adonannya secara bertahap agar adonan tidak kering teman-teman. Jadi yang belum saya pipihkan, belum saya tipiskan, itu adonan tetap saya simpan dalam keadaan tertutup. 4 lembar adonan pipih saya jejer seperti ini. Kemudian tengahnya saya rekatkan dengan ujung jari saya. Kemudian saya tekan dengan sumpit agar lurus. Kemudian dengan rader itu saya potong menjadi 2. Kemudian masing-masing potongan saya gulung dan menjadilah bunga tulip seperti ini teman-teman. Untuk atas dari kelopak bunga memang sengaja tidak saya buka terlalu lebar supaya ada kesan mirip kelopak tulip. Jadi saya sudah membuka di internet, warna-warna dari bunga tulip itu macam-macam teman-teman, dan saya mengambil warna yang kuning dengan semburat coklat. Nah, seperti ini teman-teman, cantik sekali.
ada gradasi ketinggian dari posisi setiap kelopak dari lembar adonannya. Ini saya ulang, jadi saya tekan dengan ujung jari, saya ulangi lagi dengan sumpit, kemudian bekas sumpit tadi saya ikuti dengan rudder sehingga adonan terpotong. Kemudian saya gulung dan pangkal dari potongan tadi agak ditekan supaya ketika di oven itu tidak lepas. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sengaja dibuat kecil-kecil supaya kita bisa sekali makan satu bunga, ya. Karena ini meleleh di lidah, jadi kalau digigit nanti ambyar, berantakan, ya. Dan menjadi tidak etis ketika kita dahar kok ambyar. Kemudian kita letakkan di loyang oven yang sebelumnya kita beri alas kertas panggang. Bagian bawah masing-masing bunga kita berikan olesan kuning telur teman-teman, supaya tampilannya tajam warna kuningnya. Ini kalau teman-teman mau ya bunganya diambil pakai jari-jari sebelah kiri, kemudian diusap dengan kuas yang ada di sebelah kanan. Kalau tidak mau belepotan ya seperti ini, hanya saja karena begitu ringannya bunga ini, maka bunganya bergerak-gerak. Semua bunga kita pulas dan nanti bagian atasnya juga kita pulas tetapi warna coklat. Saya menggunakan warna coklat ini dari kental manis teman-teman. Kental manis itu yang berwarna coklat, ambil sedikit saja. Kemudian kita kuaskan di bagian atas dari kelopak bunga. Ini untuk memberikan warna agar ada perbedaan antara pangkal kelopak dengan ujung dari kelopak bunga. Kue ini akan saya panggang dengan suhu 190 derajat Celcius teman-teman, dengan api atas bawah selama 35 menit. Dan sebelum saya masukkan ke oven, 10 menit sebelumnya oven sudah saya panaskan. Nah, ini teman-teman setelah keluar dari oven tampilannya imut dan cantik. Ini lucu sekali, keluarga saya senang mengkonsumsinya karena dengan sekali ambil, sekali masuk mulut langsung meleleh di lidah. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin mencoba resep ini. Kuehnya gurih sekali karena kejunya cukup berbobot, margarinnya juga cukup berbobot. Rasanya sedikit manis, yang jelas meleleh. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.